Selamat datang di channel Kelas Pajak bersama saya Mos. Dan ini adalah tempat saya untuk belajar tentang pajak. Dan siapa tahu kalian bisa ambil manfaatnya juga ya. Kali ini kita akan belajar caranya update aplikasi e-faktur dari versi sebelum 3.2. Bisa dari 3.0 atau 3.1. Sebelumnya, saya akan cek dulu versi aplikasi saya. Caranya dengan dibuka aplikasinya. Seperti biasa ya. Mungkin kalau yang versi sebelum 3.2 ketika dibuka, walaupun koneksi internetnya tidak ada masalah, muncul error ini, ITEX 40001, tidak dapat menghubungi ITEX Invoice Server, karena memang jalur untuk 3.0 dan 3.1 sudah ditutup. Kita login seperti biasa, local database, pilih connect, lalu masukkan user dan password. Oke, setelah login, di sebelah kiri atas bisa dilihat versi aplikasi. Di tempat saya 3.0.0.1. Nah, setelah itu yang perlu kita lakukan adalah mendownload aplikasi atau patch e-faktur versi yang baru sesuai bit aplikasi kalau bisa ya. Pilihan downloadnya bisa dari server e-faktur. Kita buka situs efaktur.pajak.go.id. Nah, pengumumannya kita tutup. Di bagian pengumuman yang di bawah, nomor 1, ada aplikasi e-faktur terbaru, unduh di sini. Kita klik di sininya. Nah, di nomor 1 adalah patch update aplikasi e-faktur 3.2. Silahkan diupdate sesuai dengan versi aplikasi. Karena komputer sekarang rata-rata memang 64 bit, tapi yang di-download adalah sesuai versi aplikasi e-fakturnya. Karena versi e-faktur saya 32 bit, maka saya akan download yang versi 32 bit. Kalau misalnya tombol download yang di web efaktur.pajak.go.id tidak bisa, link alternatifnya ada di deskripsi ya, tapi mohon maaf sebelumnya, linknya mungkin ada iklannya. Nah, setelah itu silahkan di-download, dan setelah berhasil di-download, silahkan disatukan dengan file e-faktur yang sekarang kalian gunakan. Kalau kalian biasa jalankan e-faktur atau ITEX invoice-nya dari desktop, cara lihat atau cara cari filenya ada di mana, silahkan diklik kanan. Lalu pilih Properties. Biasanya ada di paling bawah pilihannya. Nah, pilih tombol Open File Location. Nah, ini dia. File aslinya ada di sini. Bisa diingat-ingat. Setelah itu, saya pindahkan hasil download e-faktur saya, ITEX Invoice Windows 32 bit, ke folder yang sama. Kalau kalian belum melakukan, silahkan pause videonya sebentar dan lakukan seperti itu ya. Baik, kita kembali lagi, kita lanjutkan. Yang dilakukan pertama-tama adalah mengganti nama folder yang lama. Dari e-faktur Windows 32 bit, saya ganti menjadi e-faktur Windows 32 bit 3.0. Setelah itu, bisa diekstrak aplikasi yang baru. Klik kanan, ekstrak all bisa. Nah, lalu double klik di ITEX Invoice Windows 32 bit.exe. Mungkin di tempat kalian juga ada peringatan seperti ini. Tenang saja, filenya resmi, filenya asli tanpa modifikasi sedikit pun. Jadi silahkan diklik di More Info, lalu Run Anyway. Setelah diekstrak, akan jadi folder ITEX Invoice Windows 32 bit. Bisa langsung dijalankan dari sini nantinya, atau saya lebih memilih untuk mengganti namanya menjadi ditambah dengan versinya supaya nanti tahu ini versi yang mana. Lalu saya cut.
saya pindahkan ke depan. Kalau sudah, file ini hanya ada exe-nya saja, kita sudah tidak perlukan, dan file zip-nya juga sudah tidak diperlukan, jadi bisa dihapus. Oke, sekarang yang akan dilakukan adalah memindahkan database dari folder yang lama. Database ada di file DB, lalu dipindahkan ke folder yang baru. Setelah itu, double klik di itex invoice upd.exe dan biarkan prosesnya selesai. Nah, jadi ada folder-folder yang ditambahkan ya ketika dijalankan. itex invoice UPD ini atau update sebenarnya fungsinya adalah membuat backup ketika itex invoice-nya, fakturnya ini dijalankan. Jadi setiap kali itex invoice.exe dijalankan akan menambah backup sesuai tanggal, sesuai kapan itu dibuka. Jadi sebenarnya kalau yang disarankan ini diganti saja namanya supaya file e-fakturnya tidak jadi besar sekali. Karena semakin sering membuka e-faktur, update yang dilakukan sesering itu juga dan filenya menjadi besar. Yang disarankan adalah file DB-nya di backup sendiri secara berkala, di copy, disimpan di tempat yang aman. Mungkin sebulan sekali atau sesuai kebutuhan. Nah, setelah diganti namanya, itex invoice upd_old, kita bisa jalankan itex invoice.exe-nya. Tidak ada error ya. Kita connect seperti biasa, lalu masukkan user dan passwordnya juga. Seperti yang bisa dilihat, versi aplikasinya sudah update. Nah, saya senang biasakan untuk tambahkan ini, itex invoice, shortcut-nya saya tambahkan ke desktop. Show more option untuk pilihan Windows 11 atau kalau Windows 10 bisa klik kanan, send to desktop. Oke. Ini aplikasi yang baru, saya ganti namanya. E-faktur atau nama apapun yang pokoknya tahu 3.2, sedangkan yang lama saya hapus. Setelah aplikasi yang baru bisa berjalan, yang saya lakukan adalah ke referensi, administrasi sertifikat, lalu setting di mana lokasi sertifikat yang ada sekarang. Itu yang pertama. Dan yang kedua, silahkan tes koneksi di manajemen upload faktur. Walaupun tidak ada faktur yang diupload, bisa dites koneksinya. Jangan-jangan ada kendala. Dan kalau ada kendala, silahkan bisa dikomen di bawah. Siapa tahu saya bisa bantu sebisa saya. Nah, sekarang kita akan tes untuk membuat faktur. Jadi, untuk video tutorialnya, cara update-nya sudah sampai di sini. Silahkan kalau mau dijalankan. Sekarang kita akan tes sedikit untuk membuat faktur. Mulai dari faktur, pajak keluaran, administrasi faktur, perbarui, biasanya begitu ya. Lalu rekam faktur. Kita lanjutkan. Kita cari NPWP. Cari lagi. Ini hanya contoh saja. Lalu kita lanjutkan. Rekam transaksi. Cari barang dan jasa. Oke. DPP 1 juta, PPN-nya 110. Jadi jelas bahwa ini sudah menggunakan tarif yang baru 11%. Yang menentukan adalah tanggal fakturnya, gitu ya.
Tanggal faktur tanggal 2 bulan 4, dia akan masuk masa pajak 4, sehingga transaksinya akan menggunakan tarif yang baru. Tapi kalau misalnya ada faktur yang sebenarnya tanggalnya tanggal 31 Maret misalnya, kita akan coba tes. Tanggal 31 bulan 3, apakah akan menggunakan tarif yang baru? Oke, masa pajaknya, perhatikan bahwa ini otomatis menjadi bulan 3 ya. Kita lanjutkan, kita cari NPWP, cari lagi, dipilih NPWP-nya, lanjutkan. Rekam transaksi, cari barang dan jasa. Nah, perhatikan bahwa PPN-nya, karena tanggalnya tanggal 31 bulan 3, maka PPN-nya pun masih menggunakan tarif yang 10%. Bisa dilihat ya, bulan 3 10%, bulan 4 11%. Demikian video tutorial singkat ini, semoga membantu ya. Kalau ada pertanyaan atau ada komentar, silahkan di chat atau di komen di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya.